Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari fungsi tools yang ada di dalam software MOE 2015.10. Sebelum itu, penting untuk kita ketahui apa kegunaan dari aplikasi MOE itu sendiri. MOE adalah singkatan dari Molecular Operating Environment, yang merupakan sebuah Computer-Aided Molecular Design yang dikeluarkan oleh Chemical Computing Group. Software ini bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu pengetahuan mengenai molecular modeling di bidang farmaseutikal dan bioteknologi dengan menggunakan gabungan teknologi dari ilmu matematika, sains, dan teknologi teknik. Aplikasi ini bisa melakukan berbagai macam pemodelan, di antaranya yaitu docking. Docking adalah proses penambatan suatu molekul ke dalam celah atau ruang yang biasa disebut dengan pocket dari makromolekul dengan tujuan untuk menginhibisi atau mengaktifasi aktivitas biologis dari makromolekul tersebut. Molekul yang ditambahkan umumnya merupakan molekul-molekul kecil yang termasuk golongan senyawa organik dan biasa disebut dengan ligand. Sedangkan makromolekul yang akan menerima tambatan tersebut biasanya berupa protein, biasanya disebut dengan target atau reseptor. Selain itu, docking juga bisa dilakukan antara protein dengan protein. Namun, tentu dengan waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama, karena ukuran molekulnya sama-sama besar. Dan karenanya, docking antara protein dengan protein juga membutuhkan kapasitas serta kemampuan yang cukup besar dari komputer yang digunakan. Baik, kita akan mulai dengan membuat struktur molekul kecil di dalam aplikasi MOE. Sebenarnya, struktur 3 dimensi molekul kecil ini atau ligand dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa dari mengcopy dari database PubChem, DruGBank, ataupun Zinc dan database lainnya. Atau bisa juga dengan membuat struktur di dalam aplikasi lain seperti ChemDraw, baru kita copy ke dalam MOE. Jika kita ingin mengcopy dari ChemDraw, maka kita akan melakukannya di Sketch. Kita klik ini, atau bisa juga dengan digambar langsung pada aplikasi MOE sendiri dengan mengklik menu Builder. Nah, tadi jika kita ingin mengcopy dari database, maka kita copy ke bagian Smile di sini. Diklik ini, kemudian di copy. Setelah itu diklik gambar muka orang ini agar menjadi senyum. Nanti setelah itu akan muncul struktur dari molekul tersebut. Atau kita bisa bikin di sini langsung, kita cobakan. Nah, di sini adalah ujungnya yang akan kita tambahkan. Misal di sini kita tambahkan CO. Kemudian di sini kita tambahkan COOH. Nah, ini ada terbentuk ikatan atau interaksi. Interaksi di sini merupakan interaksi clash atau van der Waals. Di sini ada dua interaksi yang akan ditampilkan, yaitu ikatan hidrogen ataupun van der Waals. Jika kita ingin menampilkan interaksi van der Waals ini, kita bisa klik checklist ini, tapi jika tidak kita hilangkan, maka akan hilang juga interaksinya. Begitu juga dengan ikatan hidrogen jika ada. Sekarang kita tampilkan saja. Nah, kemudian kita bisa mengganti atom yang ada dari struktur molekul ini menjadi atom lainnya yang terdapat di dalam tabel periodik. Kita bisa menampilkan nama masing-masing atom terlebih dahulu dengan cara mengklik panel atom, kemudian klik name. Setelah semua nama muncul, kita bisa menggantinya. Contohnya kita ganti atom hidrogen ini menjadi atom Mg, magnesium. Nah, setelah berganti menjadi atom magnesium, kita bisa juga mengembalikannya menjadi atom hidrogen dengan cara mengklik undo. Nah, sudah kembali lagi. Sekarang struktur ini bisa kita lihat secara 3 dimensi. Kita bisa memutarnya dengan cara mengklik gambar icon seperti bola ini, klik satu kali. Setelah muncul ini, kita bisa pindahkan ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas, bawah. Kita klik satu kali, kemudian tahan. Nah, kemudian jika kita mengkliknya satu kali lagi, yang gambar simbol panah 4 ini, kita klik, kemudian tahan, kita bisa menggesernya menjadi 3 dimensi.
Nah, di sini ada persegi panjang juga. Kalau kita klik kemudian tahan geser ke kanan, maka dia akan menjadi besar. Kalau klik tahan ke kiri, maka akan kecil. Juga bisa digunakan dengan mouse, di scroll, ataupun diklik yang tombol di tengah, kemudian diputar. Nah, di panel atom tadi juga dapat beberapa pengaturan untuk mengatur style yang kita inginkan terhadap struktur molekulnya. Di sini ada garis, kemudian ada bisa batang untuk garis yang lebih tebal, bisa juga titik tiap atomnya, kemudian bisa juga ball and stick dengan yang struktur batang lebih besar ataupun seperti ini. Umumnya dipakai orang adalah ball and stick. Kemudian kita bisa mengganti atom karbon terdapat dalam seluruh struktur molekul ini dengan warna lain. Kita coba pilih warna ini. Nah, telah berganti atom karbonnya. Kemudian kita bisa menampilkan muatan dari masing-masing atom dengan mengklik charge. Nah, muatannya 0 karena belum dilakukan setting perhitungan muatan parsial. Kita kembalikan lagi dulu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing tombol sebelah kanan ini atau tab sebelah kanan. Pertama ada center, yaitu untuk mengembalikan posisi struktur molekul ke arah tengah dari layar. Pertama kita tutup ini dulu. Center. Nah, sudah berada di tengah-tengah. Kemudian bisa juga hidrogen. Hidrogen ini adalah untuk menampilkan atau menghilangkan semua jenis hidrogen. Kita coba klik, maka semua hidrogennya akan menghilang. Kita klik sekali lagi, maka semua hidrogennya akan muncul. Nah, tadi yang muncul terlebih dahulu adalah hidrogen yang memiliki dari gugus fungsi, baru hidrogen yang lain yang akan muncul. Kemudian di sini ada hide dan show. Di sini kita bisa memilih hidrogen yang akan muncul apakah bagian polar ataupun non-polar, ataupun keduanya. Jika ingin menampilkan atau menyembunyikan kedua-duanya, dipilih yang hidrogen saja. Jika yang polar, ya polar saja atau non-polar. Kemudian di sini ada ligand, 2 dimensi molecules. Ini bisa menampilkan secara 2 dimensi seperti apa gambar dari struktur senyawa yang telah kita bikin. Jika ada kesalahan, maka lebih gampang untuk melihatnya secara gambar di sini. Gambar ini bisa kita simpan dengan cara klik export, kemudian pilih di sini apa tipe filenya. Baiklah, kemudian ada penentuan ini, pengukuran bisa mengukur jarak, sudut, dan dihedral. Kalau jarak antara 2 atom, sudut antara 3 atom, dihedral antara 4 atom. Kita coba yang distance, klik 1, kemudian klik 1 lagi. Ini jaraknya adalah 1,09 Armstrong. Kemudian kita bisa menghilangkan ini, remove jarak. Nah, kemudian kalau delete itu bisa untuk menghapus atom ya. Coba kita klik 1, kemudian yang inilah delete. Hanya satu atom itu saja yang hilang. Sedangkan jika kita mengklik close, maka akan semua data yang ada ditampil pada layar akan hilang. Sebelum saya klik close, saya akan mencoba menjelaskan tentang energi minimize. Di sini bisa diklik ada energi minimize ini fungsinya adalah untuk meminimalkan struktur yang telah kita bikin tadi, konformasinya agar diperoleh hasil yang optimal. Di sini ada berbagai jenis fungsi skor yang bisa kita lihat. Setiap fungsi skor ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka kita perlu mencari terlebih dahulu mana yang cocok untuk simulasi yang akan kita gunakan. Kemudian close. Nah, kemudian jika kita close, maka akan hilang struktur datanya.